Soal pertama, jika P sama dengan 20, maka 90 adalah 30% dari. Nah, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertamanya adalah kita harus menghitung nilai 90 adalah 30% dari berapa? Ini caranya, 90 sama dengan 30 per 100 dikali dari itu kali X. Ini bisa kita coret 0,1, coret. Kemudian selanjutnya kita pindahkan ke kiri. Jadi 90 dikali, karena dia dipindahkan, maka ini dibalikkan. 10 per 3 sama dengan X. Ini bisa 9 bagi 3 berapa? 3. Berarti 30 kali 10, 300 sama dengan X. Oke. Selanjutnya kita kembali ke sini. P sama dengan 20. Berarti berapa kali 20 biar 300, atau 300 dibagi 20 sama dengan berapa? Berarti jawabannya adalah 15 dikali 20 sama dengan X. Berarti 20 nya adalah P. Berarti 15P. Jawabannya 15P yang B. Soal selanjutnya. Oke, ini sama seperti soal yang tadi. Jika P sama dengan 20, maka 70 adalah 14% dari. Nah, kita langsung cepat saja kita hitung 70 adalah 14% dari berapa? Oke, 70 sama dengan 14 per 100 dikali X. Oke, langsung saja kita pindahkan. 70 dikali 100 per 14 sama dengan X. Oke, berarti ini bisa, ini 2, ini 10, ini 100 bagi 2 bisa jadi 50. Berarti 10 kali 50, 500 sama dengan X. Langsung saja 500 dibagi 20 sama dengan 25. 25 kali 20 sama dengan X. P nya berapa? P nya 20, berarti 25P sama dengan X. Ini jawabannya 25P, jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya ini masuk ke tipe yang kedua. Jika 14 kurang N sama dengan N, maka hasil dari N kuadrat tambah 3N kurang 4 adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita harus menghitung pertama nilai N nya berapa. Oke, langsung saja. 14 dikurang N sama dengan N. 14 pindahin ke sana jadi tambah sama dengan 2N. Oke, pindah ini. Kita menghitung nilai N nya dengan cara memindahkan 2 ke sisi sebelahnya. Berarti 14 per 2 sama dengan N. Berarti N nya berapa? N nya sama dengan 7. N nya sudah dapat. Kita tinggal menghitung nilai yang ini. Berarti N kuadrat ditambah 3N dikurang 4 sama dengan N kuadrat. Berarti 7 kuadrat ditambah 3 kali N, 3 kali 7 dikurang 4 sama dengan 7 kali 7 kuadrat, 7 kali 7 49 ditambah 21 dikurang 4 sama dengan berapa? 49 tambah 21, 70 kurang 4 sama dengan 66. Jawabannya 66. Jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya. Ini tipe 2 sama dengan sebelumnya. Jika 20 kurang M sama dengan M, maka hasil dari M kuadrat tambah 5M kurang 7 adalah berapa? Oke, langsung saja kita hitung dulu M nya. 20 dikurang M sama dengan M. Berarti 20 sama dengan 2M. M nya sama dengan 20 bagi 2, 10. 20 dibagi 2, 10 ya. M nya udah dapat 10, langsung kita masukkan ke sini. Berarti M kuadrat ditambah 5M dikurang 7 sama dengan berapa? M kuadrat berarti 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 dikurang 7 sama dengan 10 kuadrat itu 100, 10 kali 10 5 kali 10 50 dikurang 7 sama dengan 100 ditambah 50 kurang 7 berarti 100 ditambah 43, 143. Oke, jawabannya yang C. Kita masuk ke soal yang tipe 3. Seorang penjual sepatu lari menjual sepatu bermerek X dengan harga 680.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sepatu jika sepatu bermerek X tersebut dijual dengan diskon 15%? Oke nih, langsung saja kita hitung harga sepatu 680.000. 680.000 itu sama dengan 100%. Nah, jadi ada diskon 15%. Langsung saja kita kurangkan 100 dikurang 15 sama dengan 85%. Berarti 85% dari harga aslinya. 85 per 100 dikali 680.000. Ini bisa kita matikan dua. Berarti kalikan saja langsung 800 dikali 85. Ini hasilnya langsung saja 5 kali 0, 5 kali 0, 5 kali 8, 40, 5 kali 6,
30 tambah 4 34, 8 kali 0 8 kali 0 8 kali 8 64, 8 kali 6 48 tambah 6 54, tambahin 0 0 0 8 7 5, berarti 578.000. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya masih di tipe yang ketiga. Seorang penjual barang elektronik menjual kipas mini dengan harga 470.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli jika kipas mini tersebut dijual dengan diskon 35%? Oke, sama seperti cara di soal sebelumnya. Langsung saja 100 kurang 35% itu adalah 65. 65 per 100 langsung dikalikan harga aslinya 470.000. Oke, kita hitung saja 2 berarti 470 dikali 65, 6 kali 0 5 kali 0 0 5 kali 0 5 kali 7 35, 5 kali 4 20 tambah 3 23, 6 kali 0 6 kali 6 6 kali 7 42, 6 kali 4 24 tambah 4 28, tambahin semua 0 0 5 6 tambah 2 10 305.500. Oke, jawabannya 305.500. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya yaitu tipe 4. Wahyu dan Yaya bekerja sebagai buruh pabrik sepatu. Wahyu dapat membuat sepasang sepatu dalam waktu 10 hari, sementara Yaya dapat membuatnya dalam waktu 15 hari. Seandainya mereka bekerja sama, maka sepasang sepatu akan selesai dalam waktu. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, gunakan rumus 1 per T sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. Oke, kita lanjutkan. 1 per T, T1 nya berapa? T1 nya adalah milik si Wahyu, itu 10 hari, ditambah 1 per T2. T2 nya milik siapa? Si Yaya, 15 hari. Langsung saja kita tambahkan, kita samakan penyebutnya, kita cari yang terdekat, berarti bisa 30. 10 yang 30 ini bisa membagi 10 dan 15. 30 dibagi 10, 3 kali 1 tetap 3. 30 dibagi 15, 2 kali 1 tetap 2. Berarti 5 per 30. 1 per T nya adalah 5 per 30. Berarti kita mencari nilai T nya dengan cara T sama dengan dibalikkan, 30 per 5 sama dengan 6. Jadi 6 hari. 6 hari. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya masih di tipe yang 4. Tipe 4. Agus dan Bagus bekerja sebagai instalasi listrik PLN. Agus dapat menyelesaikan listrik sebanyak 30 rumah dalam waktu 20 hari. Sementara Bagus dapat melakukannya dalam waktu 30 hari. Seandainya mereka bekerja sama, maka instalasi listrik 30 rumah dapat selesai dalam waktu. Oke, karena instalasi listriknya sama-sama 30 rumah, berarti kita lanjut saja dengan rumus yang tadi. 1 per T sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. T1 nya berapa? T1 nya itu adalah milik si Agus, yaitu 20 hari, 1 per 20. Kemudian T2 nya itu milik si Bagus, 1 per 30. Oke, kita jumlahkan, samakan penyebutnya, berarti ini bisa 60. 60 dibagi 20 sama dengan 3 kali 1 3. 60 bagi 30 2 kali 1 2 sama dengan 5 per 60. Oke, karena 1 per T nya itu 5 per 60, berarti kita menghitung nilai T nya. T nya adalah dibalikkan, 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12 hari. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya yaitu tipe yang kelima. Andi dan Rika menonton bioskop selama 2/3 jam dari durasi film. Jika film bioskop berlangsung selama 2 jam dan dimulai pukul 18 WIB, maka pukul berapa Andi dan Rika keluar dari bioskop? Oke, jika menemukan soal seperti ini, jamnya kita ubah dulu ke menit. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Oke, langsung saja 2/3 dikali 120, ini bisa kita hitung 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 80 menit. 80 menit ini kita ubah ke jam, berarti 1 jam 20 menit. Oke, kita kembali ke jam bioskop dimulai, yaitu jam 18.00. Kita tambahkan 1 jam 20 menit, berarti sama dengan 19.20. Oke, jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya sama juga, masih di tipe yang 5.
Zahra menonton pertunjukan selama 5/6 jam dari durasi pertunjukan. Jika pertunjukan berlangsung selama 1,5 jam dan dimulai pukul 15 WIB, maka pukul berapa Zahra selesai menonton pertunjukan? Oke, sama seperti yang tadi, kita ubah dulu 1,5 jam ke menit. Berarti 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 60 tambah 31, 90 menit. Oke, 5/6 kali 90 sama dengan, ini bisa kita hitung, 6 ini 3, ini 2, 5 kali 30 150 per 2 sama dengan berapa? 150 bagi 2 75 menit. 75 menit ini kita ubah ke jam. Berarti 1 jam 1,15 jam. Berarti mulai pukul 15 WIB ditambah 1,15 jam berarti 16 lewat 15 WIB. Jawabannya yang D. Oke, soal yang selanjutnya yaitu tipe 6. Hasil dari 7 1/2 dibagi 5 ditambah 3/4 kali 8 kurang 30%. Oke, jika menemukan soal seperti ini, yang duluan kita operasikan adalah pembagian, pengalian, dan nanti seterusnya baru diselesaikan semua. Oke, kita mulai. 7 1/2. 7 1/2 ini cara menghitungnya 2 dikali 7 14, kemudian ditambah 1 jadi 15. 15/2 dibagi 5. Oke, ini supaya dia dikalikan, berarti kita ubah dulu 15/2 dikali 1/5. Oke, sama dengan 15/2 kali 5 10. Berarti ini sama dengan 1,5. Oke, yang pertama sudah kita dapat 1,5. Kemudian kita hitung yang 3/4 kali 8. Ini bisa 8 bagi 4 itu 2. Berarti sama dengan 6. 6 dikurang 30% itu 0,3. Berarti selanjutnya kita tambahkan saja semua. 1,5 ditambah 6 kurang 0,3. Berarti 7,5 dikurang 0,3 sama dengan 7,2. Jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya masih di tipe yang 6. Hasil dari 2/3 dibagi 2 ditambah 5/6 kali 10 kurang 25%. Oke, sama seperti yang tadi, kita luan menghitung yang pembagian, perkalian, dan terakhir nanti dijumlahkan semua. Ini 3 kali 3 9 tambah 2 11. 11/3. Ini langsung saja kita ubah kali 1/2 sama dengan 11/6. Oke, kita tahan dulu. Selanjutnya kita masuk yang kedua. 5 per ini bisa bagi 2, 5 bagi 2 3. Berarti 5 kali 5 25/3. Oke, ini yang kedua. Selanjutnya ini 25% itu 0,25. Oke, ini tadi tambah, berarti 11 ditambah 25/3. Ini kita samakan penyebutnya. 6 bisa 6 bagi 6. 1 kali 11 11, 6 bagi 3 2 kali 25 50 sama dengan 61/6. Ini berapa? 10,16. Oke, 10,16 dikurang 0,25 dengan 9,91. Oke, jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya tipe 7. Jika jumlah dua bilangan asli berurutan sama dengan nilai kuadrat dari 7, maka hasil perkalian dua bilangan tersebut adalah, nah, bilangan asli berurutan berarti bilangannya harus berurutan. Nilai kuadrat dari 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 itu 49. Berarti kita cari berapa jumlah bilangan asli yang berurutan menghasilkan 49. Oke, berarti itu 24 dan 25 sama dengan 49. Kita sudah dapat dua bilangan aslinya, berarti maka hasil perkalian dua bilangan tersebut berarti 24 dikali 25 berapa? 5 kali 4 20, 5 kali 2 10 tambah 12, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Berarti tambahkan 0 8 10 600. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya di tipe yang ketujuh. Jika jumlah dua bilangan asli berurutan sama dengan nilai kuadrat dari 5, maka hasil perkalian nilai dua bilangan tersebut adalah sama seperti yang tadi. Nilai kuadrat pertama kita lihat nilai kuadrat dari 5 kuadrat itu sama dengan 25.
Berarti hasil penjumlahan yang menghasilkan 25 itu berapa? Berarti ada dua yang berurutan, 12 dan 13. Oke, langsung saja dikalikan. Hasil perkalian berarti 12 dikali 13, 6, 3, 2, 1, 6, 5, 1, 1, 5, 6. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, tipe yang ke-8. Perhatikan tabel berikut. X 7,5 kurang 3 tambah 1/5. Y 3/8 kali 3 tambah 2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita langsung saja menghitungnya dengan membagikannya dua kotak. Di sini ini yang X dan ini yang Y. 7, kita mulai yang X. 7,5 kurang 3 itu adalah 4,5. 4,5 tambah 1/5. Oke, 1/5 ini berapa? Jadi 4,5 tambah 1/5 itu 0,2 20. Berarti 4,5 tambah 0,20 berarti 4,7. Yang X sudah dapat 4,7. Selanjutnya yang Y 3/8 kali 3 tambah 2 berarti 9/8 ditambah 2. 9/8 ini 1, sekian tambah 2 sama dengan masih 3. Oke, Y nya ada dapat. Berarti hubungannya X lebih besar daripada Y. 4,3 lebih besar daripada 3. Berarti X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya di tipe yang 8 sama seperti yang tadi. Perhatikan tabel berikut. X 2,5 kurang 1 tambah 1/5. Y 2/5 kali 2 tambah 1. Langsung saja caranya sama seperti yang tadi. Bagikan dua kotak. Di sini X, sini Y. 2,5 kurang 1 berarti 1,5 ditambah 1/5 tadi itu 0,2. Oke, berarti X nya berapa? Nah, 1,7. Y nya berapa? 2/5 kali 2 berarti 4/5 tambah 1. 1 ini. Oke, langsung saja 5/5 berarti 4/5 tambah 1 itu sama dengan 5/5. Berarti penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan saja. 9/5. 9/5 itu sama dengan 1,8. Oke, karena 1,8 lebih besar dari 1,7 maka Y nya lebih besar daripada X. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya yaitu tipe yang ke-9. Harga pembelian sebuah buku cerita adalah 13.000. Buku tersebut dijual dengan keuntungan 17%. Harga penjualan 100 buah buku cerita adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, pertama dia mencari harga penjualan 100 buah buku cerita. Nah, berarti kita hitung dulu untungnya. Untung sama dengan 17% dikali 13.000. Oke, langsung saja 17/100 kali 13. Ini mati 2 berarti sisanya 17 dikali 130. Oke, ini jawabannya 2210. Nah, karena kita dapat nilai untungnya, berarti kita masuk ke harga jual per biji. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Berarti 13.000 ditambah 2210 sama dengan 15.210. Oke, karena harga jual per biji sudah didapat 15.210, berarti harga jual untuk 100 biji sama dengan 15.210 dikali 100 biji, berarti sama dengan 1.521.000. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya di tipe yang ke-9. Harga pembelian sebuah cangkir plastik adalah 5.000. Cangkir tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah cangkir plastik adalah, nah sama seperti yang tadi, kita menghitung untungnya dulu. Untungnya 15% dikali 5.000. Berarti 15 dikali per 100, 2 mati nolnya. 15 dikali 50. Jadi 15 kali 50 berapa? Kita kalikan aja. 15 kali 20 750. Nah,
750 lah untungnya, 750 perak. Oke, kita cari harga jualnya 5.000, harga beli ditambah keuntungan 750, berarti sama dengan 5.750. Ini untuk satu biji. Berarti untuk satu biji berapa? Kita langsung kalikan saja 100. Harga jual untuk 100 biji. Berarti langsung saja dikalikan 5.750 dikali 100. Oke, ini berapa? Jawabannya 575.000. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, tipe yang ke-10. Agus lahir pada tanggal 1 Juni 2011, sedangkan Bagus lahir pada tanggal 1 Juni 2019. Pada tahun berapa usia Agus 5 kali usia Bagus? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita harus membuat rentang waktu, garis waktu. Oke, di sini Agus, dan di sini Bagus. Oke, Agus 01 06 Juni ya, 06 2011. Sedangkan Bagus sama juga 016 tahunnya 2019. Nah, sini jarak 2011 ke 2019 adalah 8 tahun. Maka pertanyaannya, pada tahun berapa usia Agus 5 kali usia Bagus? Usia Agus ini ada sebanyak 5 kali usia Bagus. Berarti dia tahun ke depan. Sini. Berarti di sini kan belum diketahui, maka kita buat saja X. Oke. Nah, kita masuk menghitungnya. 8 tahun, 8 ditambah X sama dengan, karena dia 5 kali, kita bikin saja 5X. Oke. Selanjutnya 8 sama dengan, ini X nya kita pindahkan ke kanan, berarti 5X kurang X. Berarti 8 sama dengan 5X kurang X sama dengan 4X. Berarti X nya berapa? X nya 8/4 karena dia dipindahkan ke kiri. Oke, sama dengan X. X nya sama dengan 8/4 itu 2, berarti 2 tahun setelah 2019. Berarti ke sini 2019 tambah 2 tahun sama dengan 2021. Jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya ini masih sama dengan tipe yang 10. Budi lahir pada tanggal 23 Februari 2007, sedangkan Adi lahir pada tanggal 23 Februari 20. Pada tahun berapa usia Budi 2 kali usia Bagus? Nah, sama seperti yang tadi, caranya juga di sini adalah Adi, di sini adalah Budi. Oke. Adi lah. Oh, Budi luan, sorry. Sini Budi, sini Adi. Oke. Budi lahir 23 Februari 2007, berarti di sini 2007. Sedangkan Adi lahir 2020. Oke, jarak 2007 ke 2020 berapa tahun? 13 tahun. Oke, pertanyaannya pada tahun berapa usia si Budi ini 2 kali lebih banyak daripada usia si Adi. Berarti tetap juga tahun selanjutnya. Di sini berarti X karena belum diketahui. Langsung saja dihitung, 13 ditambah X sama dengan 2 kali, berarti 2X. 13 langsung kita pindahkan, 2X kurang X berarti X. X nya sama dengan 13 tahun. 13 tahun dari tahun 2020, berarti 2023. Jawabannya yang C.